Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore hari ini Kamis 13 Maret 2025, kita akan jalan-jalan lagi menuju Kelurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana hari ini kita akan update kondisi terkini dari proyek penanganan darurat Ground Seal Dam Serandaan. Nah, sejak jebolnya Ground Seal Dam Serandaan hari Minggu 26 Januari 2025 menyebabkan area di kawasan Ground Seal mengalami erosi parah. Erosi ini telah menggerus sebagian besar lahan pertanian warga di sekitar Ground Seal Dam Serandaan, dan puncaknya adalah runtuhnya jembatan Serandaan Lama atau jembatan Serandaan 1 pada tanggal 6 Februari 2025 dan 18 Februari 2025. Nah, tidak butuh waktu yang lama dan bertahun-tahun untuk meruntuhkan jembatan Serandaan 1. Hanya butuh waktu beberapa minggu saja setelah Ground Seal Dam Serandaan jebol. Padahal jembatan ini sanggup bertahan hingga 100 tahun saat tidak terjadi erosi secara masif di tiang fondasi jembatan. Sehingga efek dari jebolnya Ground Seal Dam Serandaan dikhawatirkan juga akan merusak konstruksi fondasi jembatan Serandaan 2 yang saat ini masih menjadi akses utama. Nah, perjalanan kita sore hari ini menuju Ground Seal Dam Serandaan dimulai dari Jalan JJLS, jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Kulon Progo, Jalan Dendels Pantai Selatan atau Jalan Brosot Kranggan ke arah timur menuju sisi barat Ground Seal Dam Serandaan di Kelurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lokasi Ground Seal Dam Serandaan berjarak 24 km dari kota Yogyakarta, 14 km dari kota Bantul, dan 15 km dari kota Wates, ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Ground Seal Dam Serandaan di Kelurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Dendels atau Jalan Kremang Brosot ya. Kita sedang berjalan ke arah timur menuju arah jembatan Serandaan 2 atau Ground Seal Dam Serandaan. Dan kalau kita perhatikan, lalu lintas sore ini terpantau lancar dengan cuaca cerah berawan dan suhu dilaporkan di seputar 33 derajat Celcius. Nah, saat ini kita berada di Kelurahan Kranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kanan kita ini ada kantor Kelurahan Kranggan. Kemudian di sebelah timurnya ada SD Negeri Kranggan, dan di sebelah timurnya lagi ada Puskesmas Galur 2 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang perjalanan tadi terlihat banyak sekali kendaraan besar atau kendaraan berat ya, seperti truk tronton yang melintas di jalan ini, baik yang menuju arah timur ataupun yang ke arah barat. Dan kendaraan-kendaraan ini sama-sama akan melintasi jembatan Serandaan 2, sehingga jembatan Serandaan 2 merupakan akses vital lalu lintas di Kulon Progo bagian selatan. Oleh karenanya, melindungi jembatan Serandaan 2 dari erosi adalah sangat penting, sehingga percepatan penanganan Ground Seal darurat Dam Serandaan sangat diperlukan teman-teman. Nah, saat ini kita sudah memasuki kota Kapanewon atau kota kecamatan Galur, Kulon Progo. Di sebelah kiri kita ini ada kantor Kapanewon Galur. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada SMP Negeri 1 Galur ya. Dan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Pasar Brosot. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Kelurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita berada di sebelah barat dari jembatan Serandaan 2 ya, yang lokasinya ada di depan kita. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada pertigaan Tugu Geblek Brosot ya. Arah ke kiri ini akan menuju ke arah Sentolo.
Nah, untuk lokasi pantauan kita yang pertama berada di sisi barat ground seal dam Serandaan, yang lokasi tepatnya ada di sebelah timur dari kantor Kelurahan Brosot. Nah, seperti biasa di lokasi ini setiap sore, asalkan tidak hujan ya seperti sore ini, maka akan banyak warga sekitar, baik warga Kulon Progo maupun warga Bantul yang turut memantau proyek penanganan dam Serandaan ini. Nah, teman-teman, untuk mempercepat selesainya penanganan dam Serandaan ini, maka saat ini pembuatan tanggul dengan batu-batu boulder tidak hanya dari sisi timur ground seal saja ya, tapi sekarang juga dilakukan pekerjaan dari sisi sebelah barat seperti yang nampak di depan kita. Nah, di sini terlihat sore ini beberapa truk ya yang membawa batu-batu boulder yang berdiameter cukup besar ya sedang mengantri. Dan kalau kita perhatikan di sebelah timurnya nampak beberapa buah ekskavator juga sedang bekerja memindahkan batu-batu boulder untuk disusun menjadi tanggul. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dam Serandaan ini sempat mengalami ambles ya akibat tingginya curah hujan yang terus terjadi di wilayah hulu Sungai Progo maupun di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga menyebabkan aliran Sungai Progo semakin deras dan menghantam struktur dam sehingga mempercepat proses longsor di beberapa titik ya. Akibatnya beberapa bagian dam maupun batu boulder yang telah disusun ikut terbawa arus. Oleh karena itu strategi penanganan dam Serandaan kini difokuskan dari kedua arah ya secara bersamaan agar lebih efektif. Nah, langkah awal yang sudah dilakukan adalah dengan menurunkan batu-batu boulder berukuran besar untuk memperkuat tanggul dan dasar sungai. Nah, proses ini dilakukan baik dari sisi timur yang lebih dulu dimulai maupun dari sisi sebelah barat ya. Kemudian akan bertemu di tengah aliran sungai. Nah, kemudian selain itu sampai hari ini tadi telah diterjunkan ya lebih dari 90 tetrapod untuk memperkuat dasar sungai. Nah, teman-teman, terlihat kondisi jembatan Serandaan 2 yang menunjukkan perkembangan positif ya, dimana saat ini arus air mulai mengalami perlambatan seiring dengan pembangunan penanganan kondisi ground seal dam Serandaan yang saat ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, teman-teman, di sini terlihat dari atas jembatan Serandaan 2 sore ini nampak telah membentuk semacam kolam ya, sehingga proses erosi di kawasan ini tidak seperti sebelumnya sangat kuat sekali karena arus sangat deras. Namun sekarang terlihat mengalami perlambatan seiring dengan arus air yang nampak mulai tenang ya. Nah, teman-teman, untuk sisi sebelah timur dari sini nampak ada dua ekskavator yang sedang bekerja di ujung tanggul. Kemudian nampak beberapa truk dan crane yang fungsinya untuk memindahkan tetrapod ya. Nah, di bagian timur ini juga sudah dipasang side pile ya, side pile beton seperti yang nampak di depan kita. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa kerusakan dari ground seal dam Serandaan yang jebol beberapa waktu yang lalu mempunyai panjang 150 meter dan lebar 35 meter. Dan karena kerasnya arus Sungai Progo mengakibatkan runtuhnya juga talut di sisi timur ground seal sepanjang 25 meter, kemudian lebar 5 meter dan tinggi 10 meter. Nah, mekanisme penanganan darurat dari ground seal dam Serandaan ini dilakukan dengan menempatkan material batu-batu boulder dan karung berisi pasir sepanjang 150 meter. Nah, kalau kita perhatikan di sini kondisinya terlihat sudah mulai menggenang teman-teman ya. Nah, lokasi ini ada di sisi barat dari penanganan ground seal dan hal ini tentunya akan sangat bagus ya untuk struktur fondasi jembatan Serandaan 2 yang ada di sebelah utaranya. Nah, dari tadi kita bicara tentang ground seal. Jadi ground seal ini merupakan bangunan semacam dam yang dibuat melintang sungai ya untuk mengurangi kecepatan arus dan meningkatkan laju pengendapan sedimen di bagian hulu ground seal.
Selain itu, ground shield dibangun untuk mengamankan fondasi jembatan dari arus deras air yang bisa menggerus fondasi jembatan. Dalam hal ini untuk ground shield dam Serandaan adalah tujuannya untuk mengamankan jembatan Serandaan 2. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada salah satu truk, namun kali ini tidak mengangkut batu-batu boulder ya, melainkan mengangkut semacam tanah urugan ya. Nah tanah ini dipakai ya untuk menimbun, khususnya lokasi yang dijadikan akses ya dari beberapa alat berat yang ada di sini ya. Nah kalau kita perhatikan, kalau dari view jembatan Serandaan 2, maka terlihat bagian yang masih belum dibuat tanggul, tinggal beberapa meter saja teman-teman. Namun nanti kita akan lihat secara lebih jelas ya melalui pantauan udara. Nah terlihat material yang dibawa truk yang ada di depan kita ini bukan batu-batu boulder namun tanah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pantauan udara untuk melihat secara lebih jelas kondisi pembangunan penanganan darurat ground shield dari dam Serandaan. Nah kita mulai menerbangkan drone ya dari sisi barat dam Serandaan teman-teman, dan seperti inilah situasi dan kondisi saat ini ya. Nah teman-teman, dari sini terlihat sangat jelas ya tanggul di sebelah kanan kita atau di sisi timur, dan tanggul di sebelah kiri kita atau di sisi sebelah barat, dan di tengahnya terlihat ada aliran arus air Sungai Progo yang sangat deras. Nah kalau kita perhatikan, maka di sini ada sekitar 20-30 meter ya perkiraan kita yang masih terbuka dan dilewati arus air Sungai Progo dan belum ada tanggulnya teman-teman ya. Beberapa tantangan dalam pembangunan ini khususnya terkait dengan kuatnya arus sungai dan debit Sungai Progo, tidak lepas kaitannya dengan keberadaan Sungai Progo sebagai sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah berkaitan dengan Sungai Progo, Kali Progo atau Sungai Progo adalah sebuah sungai yang mengalir di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di Daerah Istimewa Yogyakarta, sungai ini menjadi batas alami Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sungai Progo mempunyai panjang 140 km dan berhulu di kaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Kali Progo juga mempunyai hulu berupa anak sungai dari beberapa gunung antara lain Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Dengan banyaknya anak sungai dan sebaran daerah aliran sungai atau DAS seluas 2.500 km, maka tak heran jika debit Kali Progo sangatlah besar. Apalagi jika intensitas curah hujan tinggi di kawasan hulu dan sepanjang sungai, maka akan terjadi banjir atau kenaikan debit sungai yang sangat signifikan. Maka terkadang di daerah hilir Sungai Progo seperti di kawasan Serandaan dan sekitarnya tidak terjadi hujan, tapi Sungai Progo menunjukkan peningkatan debit yang cukup signifikan. Hal ini karena hujan yang terjadi di daerah hulu Sungai Progo. Nah perlu diketahui bahwa baik jembatan Serandaan 2 dan ground shield dam Serandaan ini terletak di kawasan hilir Kali Progo ya, karena jembatan ini hanya terletak sekitar 6 km saja dari pantai selatan Yogyakarta.
Nah teman-teman, selanjutnya kita akan coba melihat ground seal dam Serandaan dari sisi utara proyek ground seal dam Serandaan ya. Nah seperti inilah situasinya teman-teman. Di depan kita ini adalah aliran arus Sungai Progo menuju arah pantai selatan ya. Dan di sebelah kanan kita ini adalah arah barat, kemudian di sebelah kiri kita ini adalah arah timur. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hari ini di proyek penanganan darurat ground seal dam Serandaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.